Selamat bergabung Bapak Ibu sekalian yang berada di Zoom. Selamat pagi. Oke, mudah-mudahan dalam keadaan baik semua ya. Oke, kita lanjut acara berikutnya, yaitu pemaparan materi ketiga narasumber ini yang akan disampaikan secara estafet dengan ketentuan narasumber yang pertama akan diberikan waktu kurang lebih 20 menit. Ya, jadi Pak, kalau memang banyak slide-nya, dilewat-lewatkan saja Pak. Ya, yang kira-kira urgent penting untuk disampaikan silakan sampaikan Pak ya. Ya, 20 menit ya Bu ya. Kemudian narasumber yang kedua Ibu Selvi juga nanti akan kami beri waktu 20 menit dan Pak Muhammad Sastra juga 20 menit. Setelah narasumber ini menyampaikan materinya, baru saya sebagai moderator akan membuka sesi tanya jawab. Nah, kira-kira itulah aturan main kita seminar nasional ini. Tanpa menunggu lama-lama, kita persilahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Ihsan Hajri SEMM untuk menyampaikan materinya yang berjudul Green Human Resource Management. Nah, Green Human Resource Management. Nah, saya baru dengar ini. Kalau green itu kan hijau. Jadi SDM yang hijau, Pak, bukan ya? Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Green Human Resource Management, konsep dan empiris. Nah, kepada Bapak Ihsan, saya persilakan waktunya. Gunakan sebaik-baiknya, Pak ya. Oke, kepada operator bisa ditampilkan slide-nya. Oke, sudah share screen-nya. Oke, silakan Pak. Mungkin sambil berdiri saja biar bisa lihat juga Oke sekalian Pak, ya. Pak Moderator. Santai aja Pak, relax aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Milenium Lembah Dempo, kemudian Ibu Rektor IKBIS Lembah Dempo beserta para wakil rektor, kemudian Sivitas Akademika di IKBIS Lembah Dempo, serta Bapak Ibu baik yang hadir secara offline maupun secara online lewat platform Zoom. Jadi Bapak dan Ibu, ya baik, konsep yang akan saya sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini mengenai Green Human Resource Management, konsep dan empiris. Jadi kalau kita lihat, saya sangat kagum dengan kota pagar alam ini, Bapak dan Ibu ya. Saya melihat begitu hijau, begitu asri ya. Hampir tidak pernah kita rasakan di kota gitu ya. Ketika saya mandi pagi-pagi, terasa air gunungnya masih segar sekali. Konsep inilah ya yang mendasari sebenarnya Bapak dan Ibu ya. Yang mendasari bagaimana nanti pembangunan ke depan tetap mengedepankan konsep hijau. Ini memang nggak saya artikan bahasa Indonesia, Pak Moderator, untuk green ini. Takutnya nanti diartikan SDM hijau gitu ya. Jadi saya tetap pakai bahasa aslinya gitu ya, Green Human Resource Management. Ya. Jadi konsep ini yang sebenarnya mulai berkembang dan di Indonesia sendiri belum banyak digunakan. Belum banyak digunakan. Boleh next slide? Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, ya, kita lihat bagaimana inilah kondisi kita sekarang. Peningkatan percepatan pembangunan khususnya di emerging countries, negara-negara berkembang. Apa dampaknya? Kita bisa lihat di 3 gambar di atas. Ya. Meningkatnya polusi udara. Ya. Meningkatnya limbah-limbah yang dihasilkan oleh industri. Ya. Dan yang ketiga gambar itu gambar sampah atau limbah rumah sakit yang kita tidak tahu apakah itu infeksius atau tidak, yang dibuang saja. Memang sudah banyak penelitian yang bilang semakin meningkat pembangunan,
ya, semakin gencar, maka pencemaran itu berbanding lurus atau kita bilang linear. Kalau kita tidak biarkan, kalau kita biarkan, mau jadi apa bumi kita nanti? Dan konsep green ini bukan hanya di green development saja, bukan hanya di green manufacturing saja, tapi ke semua aspek. Ya, ke semua aspek, termasuk aspek manajemen sumber daya manusia. Inilah yang kita kenal dengan konsep Green Human Resource Management. Ya, boleh next. Nah, kalau kita lihat peringkat Indonesia tahun 2020, peringkat polusi, kita masuk 10 besar. Tapi bukan 10 besar yang menyenangkan. Kita 10 besar negara peringkat 9 ya kalau saya nggak salah. Dengan kualitas udara terburuk sedunia. Makanya ketika saya ke Pagar Alam ini saya luar biasa senangnya. Bapak dan Ibu, pagi-pagi masih buka jendela masih segar sekali. Bisa nggak kita kira-kira terus membangun tapi tetap seperti ini? Gitu ya. Itu harapan kita dan tugas kita sama-sama. Di perguruan tinggi juga seperti itu. Bagaimana kita nanti bisa menemukan konsep-konsep baru yang bisa memberikan rekomendasi bagi pemerintah, bagi stakeholder, bagi pelaku usaha, supaya kita tetap bisa membuat pembangunan tanpa merusak lingkungan. Dan semua aspek bisa masuk ke situ. Green accounting ada, ya. Green development itu biasa. Dan sekarang kita coba green human resource management. Kita mungkin dari kampus juga bisa dimulai, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, saya sangat senang sekali di Pagar Alam dan mudah-mudahan nanti pembangunan pesat di Pagar Alam tetap seperti inilah kualitas udaranya. Airnya tetap jernih, ya, nggak perlu disaring-saring lagi, langsung seperti itulah. Itu mudah-mudahan harapannya. Mungkin itu bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itulah pemaparan dari narasumber yang pertama. Materinya sangat luar biasa, Pak, karena baru kali ini saya juga dengar bahwa kinerja organisasi itu tidak hanya profit dan people. Ada yang namanya, apa tadi saya lagi, Pak? Planet. Nah, namanya planet nih ditinggali manusia kan. Manusia yang harus merawatnya agar tetap menjaga lingkungan hijau, tidak mencemari lingkungan, sehingga kinerja organisasi itu tetap terjaga. Nah, jadi bisa saya simpulkan bahwa dari materi Pak Ihsan ini bahwa perusahaan itu harus mendukung apa yang namanya Green Human Resource Management. Artinya perusahaan harus mendukung namanya kelestarian lingkungan. Tidak hanya memikirkan yang pertama itu kalau kita mau fungsi-fungsi MSDM itu ada yang namanya proses rekrutmen, terus seleksi, Pak ya. Nah, dari proses tersebut kita juga harus memiliki apa yang namanya tujuan untuk pelestarian lingkungan yang harus disampaikan kepada calon karyawan agar calon karyawan tadi apabila diterima dia harus mendukung apa yang namanya kinerja perusahaan untuk kelestarian lingkungannya. Nah, saya kira itu Pak Ihsan ya kesimpulan dari materi Bapak. Terima kasih sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Sekali lagi kita aplaus dulu untuk Pak Ihsan. Mengingat waktu kita sudah siang ya, jadi kita langsung saja untuk menghubungi narasumber yang kedua. Sudah saya lihat di layar, Ibu Selfie. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, Ibu. Selamat siang, Bu. Salam sejahtera. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Jadi Ibu sekilas Sehat Bu juga ya. ya Pak ya. Ya,
Jadi kepada peserta bahwa narasumber kita yang kedua ini akan menyampaikan dengan tema peningkatan kesadaran investasi keuangan. Langsung saja tanpa basa-basi kepada Ibu Selvi, silakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa yang terhormat, Ibu Rektor ya, dan juga beserta jajaran dari seluruh Institut Teknologi Lembah Dempo. Hari ini saya akan menyampaikan seperti yang sudah disampaikan oleh moderator mengenai bagaimana investasi keuangan itu untuk ditumbuhkan kesadarannya kepada setiap individu. Jadi kalau tadi Pak Ihsan menjelaskan tentang bagaimana kita seharusnya membangun green lifestyle gitu ya, maka dalam hal untuk berinvestasi keuangan juga ini bagusnya kita jadikan sebagai gaya hidup. Jadi jangan sampai gaya hidup konsumtif yang selama ini dibangun itu tetap kita pertahankan. Nah, dengan financial investment awareness di sini harapan saya akan menjadi bagian yang kemudian dapat menyadarkan setiap individu untuk dapat mulai berpikir untuk berinvestasi. Oke, disclaimer di sini mungkin bisa dibaca oleh Bapak Ibu semua. Kenapa? Iya, jadi ada disclaimer, hari ini yang saya sampaikan adalah sebagai referensi ya bagi kita semua nantinya, bukan merupakan rekomendasi. Jadi kalau kita bicara financial investment, ketika kita bicara produk-produk investasi, terkadang orang menerjemahkannya bahwa kita sedang menawarkan sebuah produk. Itu tidak. Saya sebagai akademisi di awal sudah mendisklaim terlebih dahulu bahwa hari ini saya berbicara sebagai akademisi. Jadi saya memberikan bentuk pengabdian saya untuk kemudian mengedukasi masyarakat. Gitu ya Bapak Ibu. Next slide. Oke. Sebagai pengantar gitu ya, kenapa kemudian investasi itu penting Bapak Ibu? Jadi kita sebagai seseorang atau individu tentunya memiliki penghasilan yang nantinya kita akan alokasikan kemana seperti itu kan. Nah penghasilan ini tentunya juga akan kita pertimbangkan dari sisi waktu, nantinya pengalokasian itu juga kita sesuaikan dengan seperti apa sih kesediaan waktu kita. Jadi nggak hanya kesediaan dana, tapi juga kesediaan waktu kita seperti apa. Ini penting untuk diawali terlebih dahulu sebelum nanti akhirnya kita bisa jadi bersemangat ingin memilih investasi di mana dan apa produknya atau instrumennya. Nah, kemudian income. Jadi penghasilan tadi mau semuanya kita habiskan untuk konsumsi atau kemudian akan kita tunda dulu kesenangan kita hari ini untuk kemudian penghasilan ini nanti bertumbuh nilainya pada masa yang akan datang. Nah, itu dulu yang mengawali kenapa secara filosofis kemudian investasi itu penting. Kemudian dengan adanya investasi ya otomatis ya akan mengorbankan tadi konsumsi kita pada saat ini. Nah, tapi kemudian seperti apa pengelolaan yang tepat sehingga kita mencapai pada kata istilahnya kesejahteraan. Itu kan harapannya. Oke, next slide. Ini data saja ya, mungkin bisa di skip. Jadi ini menariknya adalah bahwa ternyata gitu ya rentang umur untuk saya belum terlalu mempelajari profil dari mahasiswa kita ini di usia berapa, tapi intinya adalah Indonesia ini kita memang usia mudanya itu cukup besar gitu ya, sehingga memang pengenalan terhadap produk-produk investasi ini penting, apalagi yang sekarang ini dapat kita lakukan tidak apa ya seperti saham misalnya, itu bisa kita dari rumah saja kita sudah bisa berinvestasi. Jadi sama. Regulasi itu penting Bapak Ibu. Jadi ketika kita ingin masuk ke pasar modal, pahami regulasi pasar modalnya. Jangan sampai kita merasa tertipu dan akhirnya menyalahkan perusahaan tersebut karena kita merugi. Padahal ketika kita menjelek-jelekkan nama perusahaan, sebuah perusahaan, kita yang bisa kena gitu ya pencemaran nama baik. Jadi bisa kena sebaliknya. Padahal kita yang minim informasi terhadap dunia investasi keuangan. Kemudian bagaimana kita mengalokasikan aset. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, Bapak Ibu bisa lihat, yang pertama adalah objektif. Jadi tujuan kita berinvestasi apa? Antara income dengan kebutuhan itu harus ada kesesuaian. Baru kita tentukan risk profile. Ada slide saya di atas, tapi saya nggak usah buka lagi karena ini sudah mau habis. Risk profile ini yang penting. Bapak Ibu, jadi
harus kenali, Bapak masuk kategori konservatif kah, sangat konservatif kah, atau moderat kah, atau justru yang agresif gitu, atau bahkan sangat agresif ya. Ya, saya mungkin kalau mau meneliti di Indonesia menemukan yang sangat agresif itu, tapi dia tingkat return yang dia terima selama berinvestasi tinggi itu masih agak sulit. Nah, kita harus pelajari itu. Kalau kita memang very konservatif, maka pilihannya bukan masuk ke pasar modal yang khususnya produk saham. Bapak Ibu akan merasa rugi terus akhirnya gitu loh. Jadinya bukan malah menumbuhkan nilai uang, tapi justru Baik, tidak mengelola dengan Ibu, baik. waktunya sudah Oke, silakan. habis, Jadi Bu. seperti itu yang saya bisa sampaikan hari ini, lebih kurang ya, itu beberapa pesan dari saya. Kalau mau berubah, mulailah dari diri kita sendiri. Jadi betul kata Pak Iksan, saya sepakat ya bahwa tidak ada kata menunggu untuk berubah gitu. Artinya Indonesia itu bisa. Masyarakat kita itu masyarakat yang cerdas-cerdas kok. Dan harapan itu masih ada. Tinggal bagaimana kita membangun budaya-budaya baik. Oke. Terima kasih dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Sebetulnya masih panjang yang ingin saya bicarakan. Tapi dengan kendala waktu, saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Selvi yang sudah memaparkan materinya. Walaupun tidak semuanya disampaikan, tetapi insya Allah kami di sini akan membaca-bacanya lagi, Bu, slide yang Ibu bagikan. Kepada Bapak Ibu, mari kita beri aplaus kepada narasumber kita yang kedua, Ibu Selvi. Sekali lagi, terima kasih, Bu. Berikutnya, kita masuk ke narasumber yang ketiga, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Sastra Miko SE MSI. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi saya di bawah saja ya biar kelihatan slide-nya. Kalau di sana tuh jauh, mata saya ini minus enggak terlalu kelihatan ya. Jadi yang saya hormati Ibu Rektor ITB Sembadimpung, Bapak Warek 3 Pak Heri, Pak Radekan, dan pembicara di Unsri, Bapak Ihsan dan Ibu Selvi, beserta seluruh calon mahasiswa pascasarjana dan mahasiswa semester 7 ini ya, lagi nyusun skripsi di ITB Sembadimpung. Hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang marketing ya. Jadi sini judulnya adalah tantangan pemasaran di era globalisasi. Next. Jadi pemasaran menurut Kotler dan Armstrong ya, didefinisikan sebagai suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan ingin ya melalui penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang. Itu definisi dari Kotler. Pak, kok milih Kotler? Karena saya dari awal, saya itu S2-nya itu marketing, S3-nya juga marketing, yang saya pelajari itu buku Kotler terus ya. Kok Kotler Pak? Memang Bapak pemasaran secara global itu Kotler. Saya sampai S3 juga, disertasi saya itu ngambil banyak teori dari Kotler. Dan memang sudah diakui bukunya maupun artikel internasionalnya. Next. Di sini ya kalau kita perhatikan ini sumbernya dari Kotler dan Hermawan Kertajaya ya. Iwan Setiawan. Marketing ya, manajemen pemasaran itu terbagi dari 5 ya. Kalau dulu itu disebut dengan marketing 1.0, terfokus pada produk dan driven. Jadi terfokus pada produk dan menghantarkannya. Kalau dulu yang penting kita membuat produk
dan bagaimana cara menyampaikannya, menghantarkannya ke konsumen. Naik lagi, bergeser lagi ke marketing 2.0 ya. Jadi customer oriented. Jadi berorientasi kepada pelanggan. Oh, jadi apa yang kita buat? Oh, pelanggannya seperti apa? Jadi terorientasi kepada pelanggan. Fokusnya hanya kepada pelanggan. Jadi bergeser antara 1.0 ke 2.0. Selanjutnya lagi bergeser lagi ke marketing 3.0 merek. Kalau dengar nama Nabi Muhammad, pasti yang dipikirkan itu barangnya sesuai apa yang dikatakannya. Nah, kalau sekarang enggak mungkin lagi kan, kalau dengar nama Wahyu, ay Wahyu ini kalau jualan mobil alap gele. Ah Wahyu ini hidup, sama Wahyu ini tinggal, selesai berarti kan. Nah, jadi kalau contohnya seperti ini ya, mobil Toyota itu pasti apa namanya kualitasnya baik, bensinnya irit, dipakai tanjakan tidak mundur. Nah itu seperti itu ya, yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi kalau dengar merek itu atau melihat orang tertentu itu langsung di mindsetnya itu baik. Nah, jadi itu Maaf ya. Pak, waktunya habis Pak. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Sastri SMI yang sudah memaparkan materinya tentang pentingnya pemasaran di era digital. Kita sudah tahu bahwa beliau ini memang konsentrasinya manajemen pemasaran. Banyak belajar. Kita lanjut acara berikutnya sebelum kita tutup ya. Dari panitia ada yang namanya door prize ya. Jadi door prize-nya saya nggak tahu door prize-nya apa itu. Mungkin sesuatu hal yang penting ya. Jadi di sesi tanya jawab di sesi tanya jawab ini saya persilahkan kepada peserta khususnya yang offline. Kalau yang online mungkin nggak bisa ya. Yang online gimana? Gak apa-apa. Oh yang online satu penanya, yang offline dua penanya. Jadi silakan bagi peserta yang ingin bertanya kepada tiga narasumber ini, saya persilahkan. Oke, mana? Desi, silakan. Tolong mic-nya, panitia. Sebutkan nama, nama, asal perguruan tinggi, ditujukan kepada siapa? Ya. Ibu Selfie bisa mendengar saya, Ibu? Bisa, Bu ya? Ibu Bisa Selfie? Pak, bisa. Sangat clear di sini suaranya. Oke, siapa tahu ada yang bertanya dengan Ibu, Bu. Siap-siap, Bu. Ya, silakan. Oke, silakan kepada dengan senang hati. mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Hairnisha, mahasiswa semester 7, Iksan Hajri. Pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan atau mulai dari mana agar kita tergolong orang yang mencintai lingkungan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya sudah saya catat dan Pak Ihsan juga masih ingat, Pak ya. Jadi kita langsung saja, nanya langsung jawab karena kita terbatas waktu ya. Kepada Pak Ihsan silakan Pak untuk menjawab Pak. Baik, terima kasih Saudari Desi ya. Ini pertanyaannya simple tapi bagus gitu ya. Mulai dari mana gitu ya. Kalau unit terkecil dari organisasi itu ada namanya organisasi, kelompok, dan individu. Yang paling kecil berarti mulai dari mana?
dari individu. Hadisnya jelas kok. Kebersihan sebagian dari iman. Artinya, sebelum kita ke level kelompok dan organisasi pada umumnya, dari diri kita kecil dulu. Ya. Bagaimana mungkin sebuah organisasi yang berisi sekumpulan orang, kalau individu-individunya tidak memiliki satu nilai yang sama. Artinya, organisasi itu kan kalau kita artikan sekumpulan orang atau kelompok yang mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan organisasi. Kalau orang-orang individu di organisasinya tidak memiliki nilai dan tujuan yang sama, nggak bisa jalan apapun itu. Sehingga dimulai dari mana? Dari diri kita dulu, dari sekarang udah bisa. Sebelum kita aplikasikan ke kelompok level kedua dan tingkat ketiga ke organisasi. Kita komit nggak? Kalau kita nggak komit, kita harus keluar dari organisasi itu. Jangan sampai kita jadi toksik. Banyak toksik. Dia nggak mau bantu, berkomentar saja. Itu merusak. Sebagai suatu organisasi yang utuh, kita jangan sampai menjadi toksik di organisasi kita. Kalau memang kita tidak sejalan dengan organisasi kita, kita yang out. Karena kita hidup dari organisasi dan kita akan membesarkan organisasi. Whole-nya lagi, bukan cuma organisasi, tapi kita ada tanggung jawab lingkungan, seperti yang saya jelaskan tadi. Artinya dari diri kita dulu. Kalau kita ternyata saya nggak sejalan nih dengan organisasi ini, kok cinta lingkungan, saya mau merusak lingkungan misalnya gitu. Ya jangan masuk ke situ. Jangan kita menjadi toksik di dalam organisasi kita. Mulai dari diri kita dari sekarang. Dari sekarang kita mulai. Ya, karena jelas ya dari ilmunya, dari hadisnya, dari isi agama pun juga, agama apapun juga itu pasti mengajarkan ke kebersihan sebagai dasar untuk pelestarian lingkungan. Itu Mbak Desi. Sudah Pak? Sudah dijawab? Oke. Pada saudari Desi, kira-kira jawabannya bagaimana? Kira-kira jawabannya? Via Zoom silakan. Kepada Bapak Ali, bisa dengar saya Pak? Kepada Bapak Ali, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bisa terdengar Pak suara saya Pak? Halo, bisa terdengar Pak suaranya Pak? Sudah bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah masuk Pak suaranya Pak. Ya, terima kasih atas silakan waktunya. Pak, silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, kebetulan saya pakai laptop saudara. Selamat atas peresmian Pasca Sarjana Institut Teknologi Bisnis Lembah Dempo. Mohon maaf, Dr. Sastramiko, terutama Bu Rektor kita, Dr. Elvera. Selamat juga kepada Ibu Selvi dan Dr. Ihsan yang telah memberikan nuansa literasi yang baru buat kita semua di sini. Saya mohon maaf, Dokter, terutama Bu Elvera, saya Pancatwa Tuha langsung dari Jambi ini menyaksikan. Dengan Pak Panca ya? Iya, mohon izin Pak. Oh Pak Panca, ini dosen kita juga ini. Jadi beri tepuk tangan dulu. Ini beliau nanti dosen pasca sarjana kita ya. Terima kasih. Dr. Pancatwa MSI Pak ya. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Saya sangat menarik semua yang disampaikan para pembicara juga, semangat dari kita semua untuk pasca sarjana ini. Saya sangat support. Insya Allah segera kita membangun bersama bagaimana kita membangun pendidikan ini di suatu daerah yang sangat sejuk, memberikan inspirasi otak kiri, otak kanan kita bekerja dengan baik, memberikan suatu sumber positif buat kemajuan Sumsel dan Indonesia. Saya tertarik juga kepada Dr. Ihsan yang telah membangun tentang Green Resource Management tadi. Kebetulan saya dengan beliau juga sama-sama dulu pernah, alhamdulillah kita punya satu konferensi di Moskow kemarin. Oke, silakan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum acara kita tutup, saya akan menyapa yang di online dulu ya, karena seminar nasional ini kita sudah ada yang namanya mitra atau co-host. Baiklah, saya sapa dulu dan saya ucapkan terima kasih kepada co-host yang pertama Universitas Sumatera Selatan, Palembang. Ya, kita beri aplaus dulu. Yang kedua, co-host kita yang kedua, Universitas Komarul Huda Badarudin, Lombok, NTB.
Ya, kita aplaus dulu untuk mereka. Yang ketiga, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Jawa Timur. Ah, ini. Yang selanjutnya kita ucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Selanjutnya Universitas Bina Dharma Palembang. Dan yang terakhir Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Jadi kepada co-host, saya pribadi dan atas nama Sivitas Akademika mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan kepada narasumber juga kami apresiasi sudah hadir baik offline maupun online. Terima kasih atas ilmu dan sharing pengetahuannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita semua bisa bermanfaat untuk memberikan kontribusi di dalam dunia pendidikan di Kota Pagar Alam. Baiklah, sebelum acara kita tutup, dari panitia ada penyerahan sertifikat kepada narasumber. Yang pertama, sertifikat kepada Bapak Ihsan. Silakan Pak, maju ke depan Pak. Dan diserahkan oleh Ibu Rektor, pada Ibu Rektor. Tidak apa-apa, silakan Pak. Oke, kita beri aplaus kepada narasumber kita yang pertama. Terima kasih Pak Ihsan. Ya, berikutnya penyerahan sertifikat penghargaan kepada Ibu Selvi, Dr. Selvi Melinda SEMM. Ibu Selvi bisa melihat Bu? Ibu Selvi bisa menyaksikan sertifikatnya Bu? Bisa mendengar saya Bu? Oke, terima kasih Ibu. Itulah sertifikat yang sudah kita serahkan kepada Ibu Selvi. Berikutnya, Terima kasih. ya sama-sama Bu. Sedikit Pak, boleh saya? Oke, sedikit aja Bu Iya, ya. sedikit saja. Selamat Oke. ya kepada ITB Lembah Dempo. Oke, siap Bu. Mohon Silakan. maaf kali ini tidak bergabung secara offline gitu ya, tapi ini sebagai bentuk bahwa memang ITB Lembah Dempo sebetulnya sudah siap untuk masuk ke era digitalisasi. Amin, Itu saja alhamdulillah Bu. Bapak Ibu Terima semua. kasih Terima Bu kasih. atas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masukannya Bu. Oke. Oke, yang terakhir penyerahan sertifikat kepada narasumber kita yang ketiga, Bapak Dr. Muhammad Sastramiko SMSI, kepada Warek 1, kami persilakan. Oke, kita beri aplaus sekali lagi kepada narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih. Terakhir dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, sebelum wabarakatuh. keluar kita ada sesi foto bersama ya, foto bersama dengan narasumber. Yang pertama foto narasumber dengan staf dan dosen dulu. Setelah itu narasumber dengan mahasiswa. Oke, mahasiswa jangan keluar dulu ya. Jangan keluar dulu. Oke, silakan fotografer untuk mengkondisikan tempat fotonya.
Jangan dulu keluar ya. Jangan dulu keluar karena kita ada sesi foto bersama narasumber. Jadi setelah ini dengan mahasiswa, jangan dulu keluar. Selanjutnya mahasiswa dan tamu undangan, mungkin ada tamu undangan. Ada tamu undangan masih? Oke, boleh silakan gabung mahasiswa. Oh, Pak Sahril, silakan Pak. Ayo mahasiswa silakan. Silakan mahasiswa. Oke. Bawah. Oke, mahasiswa. Kalau di bawah tidak cukup, di atas. Ya, silakan diatur sedemikian rupa agar kelihatan rapi, silakan. Bawah. Oke, sampai ketemu pada kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Saya Yadi Maryadi undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.